Di sini kita perlu sadar bahwa Yakub itu sudah berada di bawah Laban selama 20 tahun. Ia bekerja selama 20 tahun mencoba mendapatkan anak perempuannya dan sebagainya. Kita perlu sadar bahwa 20 tahun di bawah manipulasi, di bawah suatu sistem yang mencoba memeras segala sesuatu yang Anda punya. Perintah ini bukan perintah yang biasa-biasa saja, tapi perintah ini perintah yang sangat signifikan untuk Yakub. Selamat pagi FJF Jakarta. Harus semangat, datang ke gereja, kita percaya Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Tapi terlebih daripada itu, hari ini kita juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang mungkin secara harinya, tanggalnya adalah besok. Tapi sebagai gereja saya percaya it's not about the day, tapi saya percaya doa yang keluar dari tempat ini yang akan mengubah Indonesia. Di mana saya percaya setiap daripada rakyat bangsa Indonesia kita di tempat ini, every prayer, setiap doa itu melambangkan suatu penyerahan diri terhadap Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar. So, 81 tahun kemerdekaan Indonesia, berapa banyak yang bangga berada di tanah air Indonesia? Angkat tangan. Bangga ya, begitu banyak hal yang bisa terjadi, orang-orang di teman-teman yang di luar, kadang-kadang kita yang di Jakarta, di Indonesia, kadang mungkin lebih tidak bisa mensyukuri. Tapi kita lihat begitu banyak hal-hal yang juga gak begitu baik, bahasanya adalah gejolak yang terjadi di luar, tapi Indonesia masih bisa ada dan segala sesuatu, keluarga kita dikelilingi oleh kebebasan, itu adalah suatu hal yang kita perlu syukuri, amin. 81 tahun saya percaya kemerdekaan Indonesia bukan cuma status, tapi kemerdekaan Indonesia harus kita hidupi sebagai bangsa. Oleh karena itu pertanyaan yang saya punya yang sama adalah, apakah saudara mengalami kemerdekaan itu secara pribadi hari ini? Kita pastinya adalah orang yang berstatus merdeka, bebas. Tapi pertanyaannya, apakah kebebasan itu hanya sebuah status atau sesuatu yang kita hidupi? Being free, menjadi bebas, menjadi merdeka, is not the same, gak sama dengan living free, hidup dalam kebebasan. Karena yang satu adalah cuma status, yang satu adalah sesuatu yang kita hidupi. Bulan ini kita masih dalam tema Beyond Miracles. Di hari kemerdekaan ini saya coba menyangkut pautkan. Jadi kita mau sama-sama membahas mengenai the gift of freedom. Suatu hadiah kebebasan, kemerdekaan. Sebagai orang Indonesia, kita diberikan hadiah kemerdekaan ini oleh para pendahulu kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita diberikan hadiah kemerdekaan dan kebebasan ini oleh karyanya, oleh Kristus yang sudah mati buat kita dan memberikan kemerdekaan. Galatia 5 berkata kita dalam umat merdeka, kita adalah orang-orang yang merdeka, jangan lagi kita masuk ke dalam belenggu. Jadi being free nggak mesti live free. Banyak orang yang secara status hidupnya bebas, tapi Paulus mengatakan jangan sampai kita masuk lagi kepada belenggu. Bicara mengenai freedom, definisi kita mungkin kalau dari kacamata bangsa yang penting udah nggak dijajah Belanda. Then we call ourselves free. Pada saat kita bisa keluar jalan-jalan tanpa pembatasan, kita bilang we are free. Pada saat kita nggak di dalam kerangkeng 4 tembok rumah, kita berasa free. But is that the real freedom? Apakah itu kebebasan yang Tuhan mau untuk kita alami? Kebebasan hanya sekedar status atau kebebasan hanya sekedar outward, hanya di luar. Kalau lihat gambar di belakang, kita lihat orang ini, jelas orang ini tidak bebas. Kenapa? Karena dia berada di balik jeruji, behind bar. Dia terkunci. Ini adalah suatu gambaran. Ada batasan yang nggak bisa dia lewati. Dia mungkin pingin keluar, tapi nggak bisa. Obviously.
Kita lihat bahwa ini adalah orang di dalam penjara. Mimpi pagi siang malam untuk bisa hidup bebas mungkin. Tapi kalau kita lihat gambar berikutnya, coba kalau dibandingkan dengan gambar berikutnya, sesaat orang ini terlihat apa? Bebas. Nggak ada jeruji, nggak ada bar, nggak ada pintu yang terkunci, nggak ada tembok. Nggak ada tembok yang membatasi, dia bebas mau jalan kemanapun. Tapi kalau bisa dilihat orang ini berada di tengah padang gurun. Mungkin for a while, sesaat terkesan secara ilusi dia bebas. Enggak, tapi what happened next? Apa yang terjadi berikutnya? Mungkin orang ini bingung, jalan keluarnya kemana keluar dari tempat ini. Jalan sih jalan bebas, tapi mungkin nggak ada arahnya. Terjebak di tengah padang gurun. Dan cuman masalah waktu, dia akan masuk ke penjara, satu penjara, yaitu penjara yang namanya kelaparan. Sekali lagi, di luar, pada saat kita bisa keluar, pada saat kita bisa mengalami sesuatu yang berbeda, bukan berarti kita bebas. Because not every prison, gak setiap penjara itu ada walls and bars. Gak setiap penjara itu ada tembok dan ada jeruji. Tidak semua yang mengikat atau membelenggu menindas kita bisa terlihat. Secara pribadi, mungkin kita hari ini memiliki status orang bebas. Tetapi cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita melihat diri kita sendiri, terkadang masih terlihat seperti orang yang tidak bebas. Sekali lagi, being free does not mean you are living free. Secara status Anda bebas, tapi apakah kehidupan kita mengalami kebebasan ini? As a matter of fact, ajakan saya pagi hari ini adalah let's learn, mari kita belajar dari firman Tuhan, how to live free. Bagaimana cara kita hidup bebas di dalam Tuhan. Berapa minggu terakhir kita membahas mengenai satu keluarga, yaitu keluarga Yakub. Kita lihat bagaimana di dalam lingkungan yang manipulatif, Yakub mencoba memanipulasi Laban, Laban mencoba memanipulasi Yakub kembali dengan memberikan bahkan anaknya yang pertama yang Yakub nggak mau. Dan kemudian segala gejolak terjadi, akhirnya Yakub tetap di akhir daripada Kejadian 30, Yakub tetap mengalami yang namanya berkat Tuhan. 2 minggu lalu kita berbicara mengenai the providence of God, providensia Allah, di mana di dalam kelemahan, di dalam kekurangan manusia, keterbatasan Yakub, keterbatasan manusia, orang-orang yang berjalan sama Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, itu Tuhan jagai secara luar biasa. Satu pertanyaan yang saya tanya di akhir daripada service tersebut adalah kalau Tuhan Allah bisa menjagai kehidupan keluarga yang begitu disfungsinya, Leah, Rachel, Zilpah, Bilha, Yakub, Laban, apakah kita masih ragu kalau Tuhan bisa menjaga kehidupan kita? Hari ini kita masuk ke dalam Kejadian 31, di mana pada saat itu saya beri konteks sedikit adalah anak-anak Laban yang melihat berkat daripada Yakub secara luar biasa dan mereka mulai menjadi iri. Dan bukan saja anak-anaknya tapi Laban pun menjadi iri. Kemudian setelah itu terjadi di ayat 1 dan 2, 31 ayat 1 dan 2, saya nggak akan baca setiap ayat, saya akan run through this whole chapter again. Tapi ayat 3 Tuhan berkata, Tuhan datang kepada Yakub, dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Di situ Tuhan menghampiri Yakub dan dikatakan pulanglah dan aku keluarlah dari Laban, yaitu pulanglah ke negerimu dan aku akan menyertai kamu. Tadi Pastor Cece bilang satu kata yang dia dapat, penyertaan. Ini enggak settingan, but ini adalah suatu hal yang luar biasa. And I'll get back to this. Tapi saya akan baca lanjut, saya akan memberikan sedikit konteks lagi bahwa sekali lagi Tuhan pada saat itu melihat Yakub yang begitu tertekan oleh karena iri hati dan persaingan dan manipulasi. Akhirnya Tuhan berkata, pulanglah.
ke negeri nenek moyangmu, ya, karena Tuhan bilang aku melihat apa yang mereka lakukan kepadamu dan aku akan menyertai kamu. Di sini kita perlu sadar bahwa Yakub itu sudah berada di bawah Laban selama 20 tahun. Ia bekerja selama 20 tahun mencoba mendapatkan anak perempuannya dan sebagainya. Kita perlu sadar bahwa 20 tahun di bawah manipulasi, di bawah suatu sistem yang mencoba memeras segala sesuatu yang Anda punya. Perintah ini bukan perintah yang biasa-biasa saja, tapi perintah ini perintah yang sangat signifikan untuk Yakub. Yakub disuruh keluar dari tempat di mana dia ditindas, di mana dia senantiasa dikelabui. Karena ayat 7 dikatakan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Is this feedback or oke? Atau ke depan aja nih. Berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 20 tahun yang terjadi dalam kehidupan Yakub adalah 20 years of manipulation, 20 years of deception, yaitu tipu daya, dan 20 years of control. Berapa baik dari kita tahu kalau kita hidup cukup lama di sebuah sistem, lama-lama bukan cuma hidup di dalam sistem, tapi sistem itu mulai hidup di dalam kita. Amin. Dan di sini oleh karena itu Tuhan suruh dia keluar, pulang. Jadi pulang bukan sekedar pindah alamat, namun meninggalkan kehidupan yang sudah 20 tahun membentuk mereka. And they finally left. Mereka balik. Ayat 21 kita lihat dari 1 sampai 21 di mana Yakub mencoba meninggalkan Laban, segala cara dilakukan. Dan ayat 21 dikatakan demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Dikatakan ia berangkat. Bayangkan 20 tahun. Akhirnya dia bisa keluar. Laban di belakang. Manipulasi di belakang. Kontrol sudah di belakang. Heading home. Kalau ceritanya berhenti di sini, mungkin kita bilang akhirnya happy ending. Finally they are free. Akhirnya mereka memiliki status orang merdeka, orang bebas. Tapi ada satu tiny detail, pada saat sebelum mereka berangkat, di Kejadian 2 ayat sebelumnya, Kejadian 31 ayat 19 dikatakan, adapun pada saat itu mereka masih berada di rumah Laban, dan Laban telah pergi menggunting, lagi pergi kerja, bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Jadi terafim ini adalah Tuhan, a household God. So the system sudah ada di dalam Rahel. Rahel keluar, they are out, but they are not free. Secara status mereka sudah bebas, tapi secara internal mereka masih berpegang kepada sistem lama mereka. Rahel berpegang kepada household God, terafim. Baik dari kita yang mungkin berpikir saya sudah merdeka kalau saya sudah berhasil mendapatkan atau berada di satu tempat. Tapi saya percaya kebebasan itu pada saat kita dipanggil keluar bukan saja apa yang kita tinggalkan, tapi seringkali apa yang kita bawa. Meninggalkan season, meninggalkan suatu relationship, meninggalkan suatu environment, tapi terkadang kita nggak tahu bahwa kita membawa sesuatu dari tempat lama kita. Kita membawa kekecewaan lama, kita membawa kepercayaan lama kita. Dan kita coba masukkan semua, akhirnya kita jadi bingung sendiri. Oleh karena itu, the first point I want to make adalah free from what you carried. Terbebas bukan saja dari oppression luar, dari eksternal, tapi dari sesuatu yang di dalam. From what you carried. Kekecewaan, cara kita berpikir yang lama. Di sini dikatakan Rachel left Laban, Rahel meninggalkan Laban, but Laban's God. Tuhan dari Laban tidak pernah meninggalkan Rachel. Karena dibawa sama Rachel, dibawa sama Rahel. Pada saat saya melihat statement ini, saya buat statement ini, saya berpikir ada saying seringkali dikatakan oleh begitu banyak preachers, pada saat Israel keluar daripada Mesir, dikatakan you can leave Egypt
Anda bisa meninggalkan Mesir, tapi Mesir tidak pernah meninggalkan Anda. Karena yang terjadi sebenarnya adalah dalam satu malam, status berubah. Dari tidak bebas menjadi bebas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam satu saat, Tuhan memberikan kebebasan to all of us melalui karyanya. Kemarin budak, hari ini merdeka. Firaun sudah mati jelas-jelas pada saat Firaun mengejar air memakan seluruh serdadunya. Tapi saat mereka susah, Mesir di dalam hidup mereka, Mesir di dalam hati mereka, memanggil mereka untuk kembali. Dia katakan, I think it's better, lebih baik Anda tinggal di sini. Berapa banyak dari kita yang seringkali live in our past, berpikir bahwa hari-hari yang lalu lebih baik. Kita lupa hari yang lalu juga ada masalahnya sendiri. Dan maybe, Andi 20 tahun yang lalu, Andi 10 tahun yang lalu, kalau berdiri secara objektif akan mengucap syukur Andi hari ini. Tapi Andi hari ini, kepalanya di belakang mulu. You can leave Egypt, but Egypt may not leave you. The question is, pertanyaan yang saya mau nanya ke dalam hati setiap saudara adalah, what do you carry with you? Apa yang saudara bawa dalam kehidupanmu pagi hari ini? Apakah kegagalan masa lalu? Fear? Jangan. Nanti gagal. Mendingan jangan dicoba. Apakah scarcity? Karena mungkin Anda pernah mengalami yang namanya kekurangan. Mindset Anda jadi mindset orang yang miskin. Selalu kekurangan. Need for approval. Berkata, nanti orang pikir apa ya tentang saya ya? Kontrol. Kalau bukan saya yang pegang, siapa lagi? Distrust. Jangan pernah percaya sama orang. What do you carry? Apa yang Anda bawa di dalam kehidupanmu hari ini? Mungkin saudara bisa lepaskan itu semua. Saya percaya ada yang bisa kita lepaskan, ada yang menjadi bagian daripada kita. It shape us, mengubah kita in such a way. Kejadian 31, 22, 24, kita lihat bagaimana Laban kembali. Pas dia tahu, dia langsung kejar Yakub. Karena dia nggak mau, Yakub itu anggapannya adalah sumber berkatnya dia. Oleh karena Tuhan bersama dengan Yakub, dia berkembang di dalam berkat-berkat kekayaan dia. Dan Laban mengejar Yakub. Setelah dikejar dari 22 sampai 44, di ayat 43, Laban bertemu dan Laban mengatakan ini. Lalu Laban menjawab kepada Yakub, perempuan ini anakku, anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Seringkali saya mau kasih tahu bukan cuma kita yang terkadang mencoba melepaskan our past, tapi kadang-kadang our past yang mengejar kita. Your old master come looking for you. Dia katakan bahwa itu gua yang bikin lu ada hari ini. Jangan sok-sok deh. Dulu uang, I'm your master. Now you think, Anda pikir Anda bisa lebih baik lagi? Karena Anda terima Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi mastermu. Uang berkata, here I am, come back to me. Pagi hari ini yang saya mau katakan kepada saudara, punya uang gak dosa, sukses gak dosa, punya posisi gak dosa. Masalahnya bukan punya uang, masalahnya bukan punya posisi, tapi masalahnya apakah Anda dipunyai oleh uang? Apakah Anda dipunyai oleh posisi? Karena seringkali uang mau kembali menjadi tuan. Karena kalau ada tuan baru ada rasa aman. Ada rasa aman, ada rasa valuable, berasa somebody. Di Alkitab, Tuhan gak membandingkan dirinya dengan Lucifer. Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan Satan, tapi dikatakan God versus Mammon. Tuhan melawan Mammon. Kenapa? Kenapa gak Tuhan melawan iblis?
Kenapa perbandingannya tidak Tuhan melawan iblis? Saya mau kasih tahu karena Tuhan dan Mamon itu mirip banget. Very deceitful, Mamon itu very deceitful, jadi mirip-mirip tapi beda. Karena sesuatu yang mesti dihati-hatikan adalah bukan sesuatu yang completely negatif, tapi yang setengah-setengah negatif yang akan membuat kita akhirnya hancur. Kenapa saya bilang Tuhan dan Mamon itu mirip? Saya sudah katakan berkali-kali, karena memberikan identitas. Amin. Punya saldo di bank yang banyak memberikan identitas. Memberikan sukacita. Pernah dapat transferan yang agak besar, sukacitanya luar biasa gitu kan. Gak bisa bedain antara sukacita Tuhan atau sukacita uang. Mirip. Memberikan apa? Pengharapan. Tidak udah I'm done. Tuhan memberikan pengharapan, uang juga memberikan pengharapan. Easily, dengan mudah, the old master come looking back, come looking for you. Dan bukan cuma itu, dia katakan, it's mine, you are mine. Kamu punya saya, come back to me. Dan akhirnya tanpa sadar, kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita kembali terbelenggu di dalam master yang lama. Saya mau kasih tahu Anda di tempat ini, freedom bukan berarti voice, suara yang lama tidak berbicara lagi. It shape us at one point, dalam satu bagian kehidupan kita, itu membentuk kita. Bukan berarti dia tidak berbicara lagi, tapi saya berdoa mereka tidak lagi menjadi penentu hidup kita. We can use money, but money, uang bukanlah Tuhan kita. Ada orang berkata, money is a good servant, but not a good master. Saat begitu banyak suara di dalam kemerdekaan kita hari ini, begitu banyak suara yang coba memanggil kita balik ke dalam perbudakan. The question is how to keep living, how to live as a matter of fact, buat sebagian dari kita in this freedom. Karena sekali lagi, being free, menjadi orang bebas secara status bukan berarti Anda hidup dalam kebebasan. Because free life, suatu hidup yang bebas adalah sesuatu yang harus kita pelajari, harus kita bertumbuh di dalamnya. Oleh karena itu, the second point yang saya mau bagikan adalah bagaimana dan caranya. First adalah you need to set the boundary. Bukan artinya kita putus hubungan dengan masa lalu, tapi ada pola, suara, cara berpikir lama yang tidak boleh lagi kita izinkan untuk mengatur hidup kita. Ini bukan cocok logi, bukan sekedar menyambung-nyambungkan, tapi kita bisa lihat di ayat 51 dan 52, ini yang dilakukan oleh seorang Yakub. Dikatakan di sini selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu ini dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Di sini dia buat satu boundary bahwa oke, mungkin Anda berkontribusi dalam kehidupan saya. You may have brought me this far. Mungkin Anda sudah berkontribusi, mungkin Anda sudah membawa saya sampai saat ini. But you don't get to come any further. What helped me to survive yesterday, apa yang membantu saya untuk bisa bertahan hidup, is not what God is using to lead me tomorrow. Oleh karena itu, the crack of this message adalah renew our mind. Perbaharuilah pikiran kita. Yesus mengubah realitas kita. Tapi kepala kita nggak nyampe. Karena mungkin realita kita berubah dalam sekejap. Terima Tuhan langsung menjadi anak Tuhan. Mindset kita, pikiran kita tuh masih ketinggalan di belakang. In Jesus, we have different reality. Kita punya realitas yang berbeda, kita punya identitas baru, kita punya belonging yang baru, kita punya Bapa. Tapi realita ini harus diikuti dengan pikiran atau budi yang diperbarui. Roma 12 dikatakan perbaharuilah budimu. Yesus mengubah realita kita. Marilah kita memperbarui pikiran kita. Bayangkan seorang anak jalanan
Yang suatu hari tiba-tiba dalam satu malam diangkat menjadi anak seorang raja. Dalam satu hari realitanya berubah. Berubah nggak? Berubah. Tiba-tiba punya rumah. Tiba-tiba punya nama. Tiba-tiba punya warisan. Tadinya mati di pinggir jalan aja nggak ada yang kenalin siapa namanya. Ini punya nama, punya warisan. Punya papa yang melindungi dia. Tapi berapa banyak dari kita tahu bahwa cara berpikir dia nggak langsung berubah. Mungkin malam-malam dia tidur masih ngumpetin roti di bawah bantal karena takut besok kelaparan. Karena mindset scarcity-nya masih ada. Statusnya boleh berubah tapi hidupnya belum berubah. Oleh karena itu orang-orang percaya saya mengajak setiap dari kita untuk bertumbuh di dalam firman. Bertumbuh di dalam siapa diri Anda di mata Tuhan. Jangan Anda berpikir, oh saya jadi Kristen, saya udah tahu semuanya. Kalau Anda tahu sebagaimana Anda tahu, tampang Anda nggak kayak begitu. Maaf, that applies to me. Kalau saya tahu sebagaimana Tuhan sayang sama saya, tampang saya nggak akan begini, jidat saya akan lebih kinclong. Mungkin bersinar dengan kemuliaan Tuhan, senyuman saya akan bisa membawa orang-orang dekat sama Tuhan. I don't know. But we need to renew our mind. Sama seperti anak jalanan itu. You need to grow in your faith. The reality can change overnight, but our mind doesn't. Realita dalam kehidupan kita, kebebasan sudah diberikan 81 tahun. Do you live in freedom? Apakah Anda benar-benar merdeka? Atau malah Anda masuk ke dalam belenggu yang lain? Saya rasa banyak dari kita yang masih seperti itu. Realita kita berubah, tapi cara berpikir kita masih cara berpikir yang lama. Saya bicara dengan beberapa jemaat, and I heard this statement. Kerap kali saya dengar kata ini, aku berasa ditinggalkan sama Tuhan. In my mind, saya nanya, kok bisa berasa ditinggalkan? Orang ini menjawab, dan bukan cuma satu, banyak yang menjawab, karena saya berasa beban hidup berat banget. Cash flow kantor berantakan, mau bayar susah banget, berat banget. Terus saya bilang, oleh karena itu saya benar-benar berasa kayak Tuhan meninggalkan saya. This is the moment where saya sebagai pastor, I like to change the way you think. Saya tanya, saya ikuti, saya telusuri. Jadi kamu ngerasa ditinggalkan pada saat kamu tidak menerima berkat. Saya mau nanya, waktu kamu merasa ditemani Tuhan, apa yang terjadi di sekitarmu? Itu dia bingung sendiri, maksud pastor apa? Ya apa yang terjadi? Oh, waktu saya berasa Tuhan sama saya, itu waktu project-project banyak. Oh saya berasa puji Tuhan gitu. Waduh Tuhan baik banget. Terus saya nanya lagi, kalau begitu patokan Anda ditinggalkan adalah pada saat tidak ada proyek. Patokan Anda disertai pada saat Anda punya proyek. Itu pengenalanmu akan Tuhan. Dia bingung sendiri. Saya lihat muka dia dan saya katakan, bukankah oleh karena dia mati buat kita, makanya dia menyertai kita? Oleh karena apa yang Kristus lakukan, dia menyertai kita. Bukan karena ada proyek, tidak ada proyek. Tapi pada saat proyek tidak ada, that's the time our teologi kita, kepercayaan kita itu ditantang. Karena pada saat kita diberkati, kita bisa katakan puji Tuhan kan? Sebenarnya teologi kita juga nggak benar. Mulut kita aja bisa mengubah menjadi Kristen. Puji Tuhan. Intinya dalam hati bukan puji Tuhan, puji project. Puji duit. And I was talking to a few people, and I asked, it's okay. But sadari bahwa pijakan Anda itu mudah goyah. Lagi proyek datang, puji Tuhan, lagi tidak ada proyek, berarti Tuhan tidak ada. Salah nggak? Salah. Tapi berapa banyak dari kita yang berpikir yang demikian kadang-kadang?
our master take over. Tuan kita berubah menjadi project, menjadi uang. Satu lagi yang saya seringkali berjalan sama orang yang lagi susah. Dari pertanyaannya itu mengeluarkan isi pikirannya. Dia nanya gini sama saya, "Pastor, hidup saya susah banget. Salah saya di mana ya?" Dia nanya, salah saya di mana? Dalam hati saya, salah lu di mana? Pada saat lu nanya salah lu di mana, mungkin lu pikir salah lu cuma 1-2 kali ya. Maka lu tanya di mana biar lu bisa perbaiki. There's nothing wrong untuk introspeksi. But I wanna tell you, cara berpikir yang benar. The question is wrong. Karena 15 tahun yang lalu, waktu saya tanya pertanyaan ini, Tuhan salah saya di mana? Tuhan ngomong begini sama saya, salah kamu semua. Bukan cuma 1-2, semuanya. Keputusan yang kamu buat semua bisa salah dan mungkin salah. Pertanyaan itu gak penting. Mungkin kalau di dalam dunia profesional, dunia world oke. Tapi di hadapan Tuhan pada saat kita tanya, salah saya apa? Salah kita semua. Sampai satu waktu saya dengar seorang preacher ngomong sama, dia lagi khotbah, dia bilang gini, sebagai orang Kristen ya, gak usah nanya salah lu apa. Gak masuk neraka, ayo kamsia. Karena apa? Karena salah semua sebenarnya. Kalau mau dicari, selalu pasti ada. Saya bisa katakan di tempat ini, saya bisa call out anyone. Salah lu minggu ini. Tapi saya percaya, kita juga bukan mau jadi orang yang bebal. Kalau Tuhan ingatkan ada kesalahan yang perlu Anda rubah, responi. Tapi gak usah dicari-cari, karena emang banyak. Kalau kurang, datang ke saya bantuin tambahin 100 biji. Karena first of all, itu pertanyaan yang salah. Kok bertanya sepertinya cuma salah 1-2. Kehidupan kita di luar Kristus adalah kesalahan. Bukan kesalahan hidup kita, berbuatnya kesalahan. Pada saat kita memiliki pikiran yang benar, iblis bilang, lu bego, kita jawabnya, emang, makanya gue butuh Tuhan. Lu salah, emang, bukannya gue mau salah, makanya Tuhan mati buat gue. Tambah terakhir lagi, gak masuk neraka udah kamsia. Kalau hari ini bisa diberkati sama Tuhan, itu adalah bonus. Bukannya, karena gue bener kali ya. Nanti kalau gue tidak diberkati berarti gue salah. Teologinya, flaky. Bentar Tuhan ada, bentar Tuhan tidak ada. Renew our mind. Balik ke firman. Jangan biarkan pijakanmu itu goyang menurut apa yang Anda alami di luar. True freedom, kebebasan yang sebenarnya. The world said, kalau gue bebas berarti gue bisa melakukan apapun yang gue mau. Nobody tells me what to do. My body, my money, my life, my choice. Hidupku adalah milikku. Gue bisa marah ke siapapun yang gue mau marah. Gue bisa ngatain siapapun yang gue perlu katain. Dan saya mau kasih tahu, pada saat itu mungkin kemarahan sudah menjadi tuanmu. What is the true freedom? True freedom, kebebasan yang sejati, yang sesungguhnya, is not to be or to do whatever I want. Is to become who I'm created to be. Saya adalah anak Tuhan. Saya diciptakan untuk Dia. Satu ikan bisa bermimpi untuk bebas dari air. Wah, if only gue tidak butuh air hidup. Satu hari dia loncat keluar, plung gitu. Bebas saat mati berikutnya. Sepatu, saya suka pakai sepatu sebagai contoh. Sepatu bisa berkata, gue gak mau jadi alas kaki lagi. Bau ah. Gue mau bebas. Dipakai buat mukul paku. Plak, 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 plak. Bisa gak? Bisa. Bebas. Tapi it came with a cost. Karena itu bukan alasan dia diciptakan. Yakub bukan dibebaskan dari Laban supaya dia hidup tanpa arah. Tapi dikatakan pulanglah. Aku akan menyertaimu. Come home.
I'll be with you. Freedom dalam penyertaan Tuhan akan senantiasa menuju kepada tujuan Tuhan. Karena apa? Kebebasan kita nggak terlepas daripada pencipta kita. You can think I want to be anything I want to be, but I want to tell you, kebebasannya sesungguhnya pada saat Anda berjalan di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Saya akan tutup dengan ayat ini, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Versi kita mungkin di tempat ini, Yohanes 8 ayat nggak tahu berapa, dikatakan, jika keadaan berubah, aku pun benar-benar merdeka. Mungkin versi kita ya. Jika Laban berhenti mengejar, aku pun benar-benar merdeka. Atau kita katakan jika ketakutan tidak ada lagi, aku pun bisa merdeka. Jika aku bisa melepaskan semua hawa nafsu ini, aku pun benar-benar merdeka. Apakah ayatnya ngomong seperti itu? Tidak. Ayatnya mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Today is not about being free. Hari ini bukan berbicara mengenai menjadi bebas secara status, but menjadi bebas dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini masih ada Laban yang kita bawa, Terafim yang kita bawa, Laban yang mengejar kita. Mungkin kita bisa katakan, yes you brought me this far, but God is using, Tuhan memakai sesuatu yang berbeda, yaitu pemikiran baru di dalam Kristus. Tapi hari ini doa saya adalah kita sama-sama berdoa, Tuhan, the true freedom, kebebasan sesungguhnya, saya hidup 80, 90, 100 tahun mungkin, adalah mengerjakan apa yang pencipta saya ingin kerjakan dalam kehidupan saya. And that's the moment when I feel free. Izinkan firman Tuhan datang every Sunday, bahkan di dalam iCare, talk about the word of God. Orang bilang tidak relevan, gak apa-apa. Saya percaya firman Tuhan itu hidup. Mungkin efeknya gak langsung. Tapi pada saat firman Tuhan itu melekat dalam hati kita, di saat-saat badai menerpa, fondasi yang kuat akan bertahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lagu yang saya nyanyikan ini 2 minggu lalu, temanya mengenai providensia Allah. Tapi di akhir daripada chorusnya ada kata kemenangan. Saya mau pada saat kita nyanyikan, imani. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ku
kebebasan, kemerdekaan yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami terima status dan kebebasan, kemerdekaan yang terjadi 81 tahun yang lalu bagi Indonesia. Tuhan, kami terima semua itu. Tapi pagi hari ini kami berkata dalam diri kami masing-masing, Tuhan, biarlah kemerdekaan itu bukan hanya sekedar status, tapi sesuatu yang kita bisa hidupi dalam kesehari-harian kita. Kita tidak terbelenggu lagi di dalam kesalahan kita. Kita tahu kita salah, kita tahu kita lemah, kita tahu kita sering tergoda. Tapi bukan itu lagi Tuhan kami. Therefore there is now no more condemnation. Tidak ada lagi tuduhan buat orang-orang yang tahu dia itu milik siapa. Yes, kesalahan masih terjadi, kekecewaan masih terjadi. Tapi kita senantiasa lari kepada Tuhan kita every single moment. Jesus, Yesus. Kita tahu bagaimana cara menangkis pemikiran-pemikiran salah yang dilemparkan oleh si iblis dengan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, jemaat-jemaat bukan yang hanya datang dan pergi mengejar berkat, tapi mereka adalah jemaat yang mengejar hadirat-Mu. Dan mereka bisa mengatakan, when I have Jesus, pada saat aku punya Yesus, I have everything. Aku punya segalanya. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, Engkau tambah-tambahkan lagi iman, tambah-tambahkan lagi perkenalan, tambah-tambahkan lagi penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Mari angkat tangan kita bersama-sama apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan meresponi dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, bukan karena kehebatanmu, bukan karena apa yang Engkau bisa bawa dari atas meja, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupanmu. Lumbung-lumbungmu akan diberkati, lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk begitu banyak orang-orang di sekitarmu. Orang-orang akan melihat kelemahanmu mungkin, melihat keterbatasanmu, dan melalui itu mereka akan mengenal Tuhanmu. Karena firman Tuhan katakan di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Bukan menjadi alasan untuk lemah atau alasan untuk kami berdosa, tapi setiap kami menemukan kelemahan itu memberikan kami kekuatan untuk lari kepadamu, mengharapkan terobosan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless all of you.